Terima kasih telah mengklik video ini dan semoga apa yang saya bisa sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang CRM sosial digital dalam konteks komunikasi pemasaran digital. Ya, CRM atau Customer Relationship Management merupakan bagian dari salah satu kinerja dan proses digitalisasi pemasaran. Ya, kita mulai dengan adaptasi teknologi dan implementasi CRM. Teknologi menjadi kunci dalam mengimplementasikan Customer Relationship Management, memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan data pelanggan dengan efektif, meningkatkan personalisasi layanan, dan memperdalam interaksi dengan pelanggan. Jadi, keefektifan pesan yang kita sampaikan kepada pelanggan merupakan salah satu bagian terpenting dari mengimplementasikan Customer Relationship Management. Ya, interaksi yang dimaksud adalah interaksi yang bisa membimbing dan menginformasikan berbagai macam pesan yang kita sampaikan untuk kebutuhan pelanggan dan kebutuhan perusahaan terhadap produk dan informasi apapun yang dibutuhkan. Ya, saat ini dengan teknologi digital, setiap perusahaan sudah bisa dengan langsung mengimplementasikan Customer Relationship Management dengan sangat mudah. Media digital memudahkan para perusahaan untuk lebih dekat dan berinteraksi secara langsung dengan pelanggannya. Ada berbagai media yang bisa digunakan, misalnya media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, bahkan WhatsApp. Ya, semua media-media tersebut merupakan tools yang bisa digunakan dalam Customer Relationship Management. Setiap proses yang digunakan sangat penting untuk menentukan interaksi dengan pelanggan. Jadi, kita juga harus memahami kenapa customer menggunakan media tersebut. Dengan begitu, kita bisa menyesuaikan pesan yang kita sampaikan pada customer. Dan diusahakan interaksi dengan pelanggan meskipun sekarang penuh dengan artificial intelligence dalam chatbot, usahakan tidak menggunakan chatbot itu. Karena bagaimanapun yang kita kejar adalah interaksi secara langsung dengan pelanggan agar kita mengetahui keinginan pelanggan itu apa. Sedangkan chatbot hanya digunakan dalam tertentu saja. Sehingga kita harus bisa memahami bahwa interaksi yang terjadi haruslah interaksi yang bisa kita memahami pelanggan kita seperti apa. Mereka membutuhkan apa. Ya, terkadang menggunakan chatbot itu memang memudahkan perusahaan dalam membalas chat pelanggan. Tapi masing-masing terhadap kegiatan perusahaan kita, terhadap informasi yang dibutuhkan mereka untuk produk kita, dan lain sebagainya. Ya, kemudian oleh karena itu usahakan kita tidak menggunakan chatbot, karena bagaimanapun juga yang kita inginkan adalah efektivitas pesan itu.
kita memahami keinginan pelanggan seperti apa, sehingga kita bisa menggunakan atau memberikan feedback yang sesuai dengan keinginan mereka. Oke. Kemudian, setelah kita memahami keinginan pelanggan kita seperti apa, baru kita bisa membuat strategi customer relationship management dengan baik. Oleh karena itu, dari awal kita harus memahami dengan baik dulu keinginan setiap pelanggan kita seperti apa. Memang kita tidak bisa meng, apa ya, kita tidak bisa memberikan atau menjawab semua keinginan mereka. Tapi setidaknya dengan memahami apa yang mereka inginkan, kita bisa menyesuaikan strategi kita dengan keinginan mereka. Kita bisa memetakan keinginan mereka di beberapa sub-sub ruang yang bisa kita gunakan sebagai landasan kita membuat strategi customer relationship management digital. Ya, karena begitu penting kita memahami pelanggan dalam menentukan strategi. Kita tidak akan bisa menentukan strategi dengan baik atau menciptakan strategi dengan baik atau membuat strategi dengan baik untuk customer kita kalau kita tidak memahami apa keinginan mereka. Ya, setelah kita memahami keinginan mereka, baru kita bisa menciptakan strategi customer relationship management digital. Strategi customer relationship management digital meningkatkan retensi pelanggan dan nilai seumur hidup pelanggan. Ya, menekankan investasi dalam teknologi untuk memperluas keterlibatan pelanggan melalui personalisasi dan komunikasi yang efektif. Ingat, komunikasi yang efektif adalah ketika pesan disampaikan sesuai dengan pemahaman dan pemaknaan dari komunikannya. Dalam customer relationship management adalah pelanggan kita. Jadi, agar pesan itu efektif, maka kita harus memahami pelanggan kita seperti apa. Baru dari situ, strategi customer relationship management digital kita dapat meningkatkan retensi pelanggan dan nilai seumur hidup pelanggan. Artinya, kita dapat mengikat pelanggan terhadap perusahaan kita, terhadap produk kita. Karena apa? Karena kita mendengar mereka. Karena kita memiliki apa yang mereka butuhkan dan karena kita menjawab kebutuhan mereka. Bagaimanapun juga, jika kita bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, maka pelanggan akan loyal terhadap kita, akan mengikuti keinginan kita juga. Dan minimal mereka akan terus menggunakan produk kita. Karena bagaimanapun, customer itu merupakan pengguna produk kita. Oleh karena itu, kita harus mendengar keluh kesah mereka. Mungkin produk kita yang kita miliki itu dapat atau memiliki kekurangan terhadap pelanggan kita. Dan itu harus kita dengar agar kita bisa atasi segala macam masalah dari pelanggan kita. Ya, oleh karena itu, kalau kita bisa menyelesaikannya dengan baik, kita dapat menghindari informasi-informasi negatif yang bisa menyerang perusahaan kita. Contohnya begini, banyak perusahaan yang tidak mendengar keluh kesah dari pelanggannya, sehingga pelanggannya tersebut menggunakan media sosial untuk menginformasikan apa keluh kesah dia. Efek negatifnya itu bisa memperburuk citra dari perusahaan. Oleh karena itu, kita harus mendengar semua keluh kesah. Memang kita tidak bisa menyelesaikan semuanya, tapi minimal kita bisa melihat apa keinginan dia, apa kebutuhan dia, dan kira-kira bagaimana kita bisa menyelesaikannya. Nah, hal inilah yang akan memudahkan citra dari perusahaan kita menjadi lebih baik. Karena citra dari perusahaan itu sangat penting bagi perusahaan. Dan citra terbaik adalah citra yang berasal dari customer. Ketika customer memandang kita positif, maka yang lain pun akan memandang kita positif. Ya, produk, perusahaan, itu tidak akan bisa hidup tanpa adanya customer.
Ya, oleh karena itu kita harus melihat kebutuhan customer seperti apa, dan agar kita juga bisa menciptakan strategi yang sangat, ya. Setelah kita memahami keinginan pelanggan, kita baru bisa menyesuaikan pesan yang sangat baik dan efektif terhadap mereka. Ingat, pesan yang efektif itu adalah pesan yang disampaikan berdasarkan pemahaman, pengalaman, dan pengetahuan dari komunikan itu. Ya, kalau pesan itu tidak efektif, mungkin nanti akan menghasilkan pemaknaan yang salah terhadap produk kita. Dan itu pun bisa menjadi informasi yang negatif bagi perusahaan kita. Strategi sebagus apapun, jika pelanggan sudah memandang kita negatif, tidak akan pernah bisa merubah pemandangan mereka. Karena bagaimanapun juga, mereka berhak memahami apa yang mereka persepsi. Karena manusia adalah makhluk yang mempersepsi apapun yang diinginkan oleh dia. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam menciptakan strategi itu. Sebelum tentang strategi, alangkah lebih baiknya agar kita bisa menyampaikan sesuatu yang positif, kita harus memahami dulu dan berinteraksi dulu dengan pelanggan. Sekarang dengan fitur-fitur komentar atau likes atau share, kita bisa melihat seberapa bagus pesan kita, seberapa baik pesan kita, dan bagaimana interaksi kita dengan pelanggan. Nah, yang terbaik adalah ketika customer kita komen, kita jawab dengan baik dan cepat. Kemudian kita evaluasi setiap pesan-pesan yang kita sampaikan dalam bentuk iklan, poster, flyer yang kita gunakan dalam media sosial kita untuk mencapai pelanggan. Bagaimana sharingnya, bagaimana likes-nya, bagaimana komennya. Kalau ternyata iklan yang kita gunakan itu kurang, maka strategi selanjutnya adalah kita membuat iklan atau pesan yang berikutnya itu harus lebih baik daripada pesan yang kurang tersebut. Kemudian kita harus bisa meningkatkan pesan yang kurang tersebut dengan konten berikutnya. Ya, itulah strategi. Dari mana kita lihat? Dari kebutuhan pelanggan, dari feedback pelanggan, dari interaksi pelanggan. Oleh karena itu, sangat penting kita memahami kebutuhan dari pelanggan kita. Oke, berikutnya adalah integrasi teknologi dan hubungan pelanggan. Setelah kita memahami hubungan pelanggan, kita bisa memahami keinginan mereka, kita sudah memetakan apa keinginan mereka, baru kita bisa menggunakan atau menciptakan strategi. Sebelum menciptakan strategi, kita harus menganalisis dulu data yang kita dapatkan itu. Ya, karena adanya teknologi digital saat ini dengan perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu, buatan saat ini, memudahkan kita untuk menganalisis data tersebut. Meskipun human touch-nya itu tetap harus masuk ke dalam analisis data tersebut, karena bagaimanapun juga artificial intelligence adalah buatan manusia, dan artificial intelligence hanya memberikan masukan berdasarkan data yang ada. Dan belum tentu artificial intelligence juga bisa memahami semua data yang kita miliki. Oleh karena itu, tetap kita harus memahami dengan baik bagaimana kita menggunakan artificial intelligence ini berdasarkan data yang kita miliki. Kita bisa menyesuaikan data yang kita miliki agar mudah dianalisis oleh dia, atau kita menggunakan analisis dia, kemudian terakhirnya kita menganalisis lagi bagaimana hasil analisis dia. Kalau ternyata hasil analisis dia itu baik terhadap apa yang kita harapkan, maka kita bisa menggunakan data tersebut. Tapi kalau tidak, ya jangan memaksakan menggunakan analisis data kecerdasan buatan itu. Ya, karena bagaimanapun juga kita harus bisa menganalisis secara pribadi data yang kita miliki untuk menciptakan strategi customer relationship management dengan baik. Ya, kemudian selain dari data pelanggan, kita juga bisa menggunakan atau mendapatkan data dari platform digital yang kita miliki. Ya, setiap platform digital sekarang sudah bisa memberikan data itu terhadap pelanggannya, yaitu kita, atau penggunanya, yaitu kita, terutama dalam segi bisnis. Ya, ada beberapa customer yang
Bisa. Ada beberapa media sosial yang bisa memberikan data customer dengan baik berdasarkan media yang kita gunakan. Ya, hal itu untuk apa? Untuk kita mendapatkan data yang sangat krusial untuk meningkatkan hubungan dengan baik antara perusahaan dengan pelanggan, untuk memperkuat interaksi kita dengan pelanggan. Karena dengan kita memiliki data bagaimana pelanggan melihat kita, konten apa saja yang disukai dia, jam berapa saja dia mengakses kita, dan apakah konten kita itu saya di-share sama dia atau tidak, atau minimal di-like saja. Itu bisa membuat kita menciptakan strategi yang sangat baik. Ya, jadi strategi itu based on data ya. Kan berdasarkan keinginan kita sendiri. Karena belum tentu apa yang kita inginkan itu baik bagi pelanggan kita. Ya. Berikutnya adalah pendekatan berkelanjutan dalam customer relationship management digital. Ya, implementasi customer relationship management digital memerlukan pendekatan berkelanjutan dan berbasis data. Memungkinkan perusahaan untuk terus memahami perubahan dalam perilaku pelanggan dan menyesuaikan strategi mereka secara responsif. Ya, evaluasi yang kita lakukan harus terus berdasarkan berbagai macam data. Ya, dan kita mencoba strategi berdasarkan data. Dan strategi kita harus berubah ketika apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Atau mungkin bahkan ditinggalkan oleh pelanggan kita. Atau tidak dilihat oleh pelanggan kita. Atau mungkin konten-konten kita nggak di-share sama pelanggan kita. Berarti kita harus segera merubah strategi kita sendiri. Jangan menunggu waktu. Misalnya ya udahlah kita tungguin dulu aja 3 bulan, nggak usah. Ketika kita mendapatkan data bahwa customer meninggalkan kita harus segera merubah strategi itu berdasarkan data yang kita dapatkan. Artinya produk kita atau mungkin iklan kita atau mungkin konten kita tidak sesuai dengan keinginan pelanggan. Berarti kita harus segera rubah. Karena responsifnya kita merupakan bagian dari strategi. Kalau kita lambat dalam merespon pelanggan, maka bisa jadi pelanggan akan meninggalkan kita jauh lebih parah lagi. Oleh karena itu, kita harus cepat merespon pelanggan dengan sangat baik. Ya, berikutnya adalah personalisasi dan keterlibatan pelanggan. Personalisasi pelanggan, pengalaman pelanggan dan keterlibatan pelanggan menjadi fokus utama dalam customer relationship management digital. Memungkinkan perusahaan untuk menawarkan layanan yang sesuai, jadi disesuaikan untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan melalui teknologi seperti machine learning dan analisis prediktif. Ya, pengalaman pelanggan dan keterlibatan pelanggan menjadi fokus utama dalam creating customer relationship management digital. Karena apa? Pelanggan itu unik. Mungkin pengalaman mereka akan menjadikan informasi yang baik untuk perusahaan kita untuk memaksimalkan produk kita sendiri. Dan keterlibatan pelanggan itu harus kita apresiasi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk voucher misalnya, atau bonus bagi pelanggan. Atau kita bisa memberikan apresiasi-apresiasi lain yang dibutuhkan oleh pelanggan. Agar mereka loyal terhadap kita. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menawarkan layanan yang lebih sesuai untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan. Tentu, sekarang dipermudahkan dengan teknologi. Bahkan ada beberapa perusahaan yang memberikan feedback dari feedback yang diberikan oleh pelanggan itu dengan voucher misalnya. Atau promo. Atau bahkan mereka memberikan bonus dari produk mereka. Ada yang memberikan stok produk untuk 3 bulan. Misalnya. Itu 1 bulan. Itu apa? Itu merupakan bagian dari customer relationship management, di mana kita menjaga hubungan baik kita dengan pelanggan berdasarkan keterlibatan pelanggan. Ya, tentu pengalaman pelanggan tersebut akan menjadi masukan yang sangat baik dan data yang sangat baik bagi perusahaan kita. Bagaimanapun juga,
Tanpa customer kita bukanlah apa-apa. Produk kita tidak akan bisa dibeli dan mungkin tidak akan bisa hidup perusahaan itu. Ya. Berikutnya adalah pemanfaatan data pelanggan untuk personalisasi komunikasi. Ya, analisis data pelanggan untuk personalisasi komunikasi. Perusahaan menggunakan data pelanggan untuk memahami kebutuhan individual dan menyesuaikan komunikasi mereka, menciptakan pengalaman yang relevan bagi konsumen. Ya, ingat, komunikasi yang efektif adalah pesan yang disampaikan berdasarkan keinginan pelanggan. Artinya, kita dapat menciptakan pengalaman yang relevan terhadap konsumen kalau kita benar-benar memahami apa kebutuhan mereka. Dan kita menciptakan pesan berdasarkan keinginan mereka. Ya, berikutnya adalah personalisasi melalui email marketing. Meskipun ini sudah jauh ditinggalkan, hanya beberapa perusahaan aja, tapi tetap digunakan karena data dari email ini juga sangat penting. Ya, data dari email ini kita bisa menentukan demografi, histori pembelian, preferensi produk, dan perusahaan mengirimkan pesan disesuaikan langsung dengan inbox pelanggan, meningkatkan tingkat buka dan konversi. Kenapa email marketing itu sekarang mulai ditinggalkan oleh pelanggan? Karena banyak pelanggan tidak fokus terhadap email mereka. Mereka lebih fokus kepada aplikasi pesan tersebut. Makanya sekarang beberapa aplikasi-aplikasi perusahaan itu bisa menampilkan pesan langsung terhadap pelanggan. Meskipun email terus sebagai backup, itu yang terbaik. Jadi ketika nanti ada counter atau kita memiliki data yang dibutuhkan, kita bisa memiliki data yang dibutuhkan itu dari email marketing. Oke, konsistensi pengalaman pelanggan ya melalui penyelesaian informasi di semua titik kontak dengan pelanggan. Perusahaan memberikan pesan yang seragam, meningkatkan kepuasan pelanggan. Seragam di sini seragam berdasarkan data yang kita dapatkan dari kepuasan pelanggan atau keinginan pelanggan. Kita bisa mendapatkan keseragaman itu kalau kita mendengarkan pelanggan seperti apa. Memang tidak akan spesifik sama, tapi kita bisa memetakan pelanggan dan memasukkan ke room-room atau ruang-ruang pesan yang sesuai dengan keinginan pelanggan tersebut. Baru kita bisa menyesuaikan pesan yang sesuai dengan keinginannya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan itu sendiri. Ya, kemudian adalah dengan menganalisis pola pembelian, perusahaan menawarkan rekomendasi produk yang relevan, meningkatkan konversi penjualan. Ya, yang berikutnya adalah penawaran yang disesuaikan dengan keinginan pelanggan. Terkadang produk yang kita miliki itu tidak sesuai dengan keinginan pelanggan atau mungkin bertolak belakang dengan kesehatan pelanggan. Nah, kita harus bisa mengatasi itu semua. Atau mungkin informasi yang kita sampaikan kurang bagi pelanggan, maka dari itu kita harus menganalisis pola pembelian itu untuk meningkatkan rekomendasi produk kita relevan dengan keinginan pelanggan agar pelanggan bisa menggunakan produk kita dengan baik. Dan harapannya dia bisa menginformasikan terhadap pelanggan yang lain atau calon customer kita. Agar apa? Agar kita atau pelanggan dapat menjadi bagian dari promosi kita. Ya. Kemudian isu privasi dan keamanan data. Ini hal yang sangat penting bagi digitalisasi saat ini. Ya, perusahaan harus memperhatikan privasi dan keamanan data, mematuhi regulasi, dan memastikan penggunaan data dilakukan dengan etika dan transparansi. Etika di sini adalah data pelanggan hanya digunakan berdasarkan kebutuhan dari instansi-instansi tertentu berdasarkan regulasi hukum yang ada di sebuah negara. Ya, privasi dan keamanan data itu menjadi bagian terpenting untuk kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan, terhadap produk perusahaan. Bagaimanapun juga digitalisasi itu berhubungan dengan keamanan data. Oleh karena itu, perusahaan harus bisa melindungi data itu berdasarkan regulasi dan memastikan penggunaan data dilakukan dengan etika. Jadi, jangan menggunakan atau menyebarkan data pelanggan berdasarkan keinginan pribadi. Tidak bisa itu, tidak boleh. Transparansi di sini kita bisa menggunakan atau memberikan itu pada orang-orang tertentu, misalnya transparansi keuangan, data keuangan. Pada siapa?
pada orang-orang berhubungan keuangan, misalnya pada investor, misal atau pada publik. Kalau misal perusahaan kita sudah go publik, kalau tidak pada investor kita saja. Gitu. Jadi keterbukaan di sini, transparansi di sini berdasarkan publik kita masing-masing. Bagaimanapun juga keamanan dan privasi itu penting. Artinya kita tidak bisa membuka semua data itu dengan serampangan. Kita harus benar-benar memahami data itu dibuka untuk siapa, kepada siapa, dan memang dibutuhkan untuk dibuka. Contohnya kepada investor. Investor sangat membutuhkan data kita, data perkembangan perusahaan kita, bagaimana, seperti apa, karena mereka memiliki hubungan dengan perusahaan kita dengan baik. Begitu pun customer. Customer kita harus memahami, harus kita berikan informasi terhadap perusahaan kita, terhadap produk kita yang baru, kelemahan produk kita apa, dan bagaimana kita memperbaiki kelemahan itu. Agar mereka mengetahui bahwa, oh iya ya, apa yang mereka sampaikan terhadap kelemahan produk kita sudah diperbaiki oleh perusahaan. Artinya, pesan itu harus disampaikan dan disesuaikan terhadap publiknya masing-masing. Untuk investor begini, untuk stakeholders begini, untuk shareholder begini, untuk pelanggan begini. Tentu kita bisa membuat pesan-pesan yang sesuai itu berdasarkan data dari berbagai macam publik itu. Ya, kalau kita tidak memahami publik, maka kita tidak akan bisa memberikan pesan yang dibutuhkan oleh publik itu sendiri. Oke, berikutnya adalah bangun hubungan jangka panjang melalui interaksi di media sosial. Ya, interaksi di media sosial memperkuat kepercayaan dengan konsistensi dan pengungkapan yang bertahap membentuk dasar dari hubungan yang sehat. Seperti tadi, ketika customer memiliki atau menemukan kelemahan dari produk kita di media sosial, dia berbicara, kita langsung bahas. Konsisten untuk membahas itu. Dan tentu bertahap dengan sesuai keinginan dia. Setelah kita dijawab, kemudian apakah informasi yang kita sampaikan sudah dapat diterima dengan baik, atau masih adakah yang bisa kami jelaskan lagi? Jika memang belum jelas, maka sampaikan pada kami apa yang belum jelas, akan kami jelaskan kembali. Artinya pengungkapan informasi terhadap pesan yang kita sampaikan pada pelanggan untuk meningkatkan kepercayaan kita, kita harus membentuknya secara bertahap. Ya, jangan memberikan informasi yang template atau tidak dibutuhkan oleh pelanggan sebenarnya. Karena yang pelanggan butuhkan adalah kepastian dari jawaban dari pertanyaan dia. Ya, ingat ya, yang dibutuhkan pelanggan adalah kepastian dari pertanyaan dia, bukan jawaban template seperti chatbot. Ya, mungkin chatbot itu memang memudahkan bagi perusahaan, tapi itu akan memperburuk hubungan dengan pelanggan jika keinginan pelanggan atau pertanyaan pelanggan tidak dijawab dengan baik. Ya, kemudian berikutnya adalah kejujuran sebagai landasan hubungan yang kuat. Kejujuran online menciptakan dasar kuat untuk kepercayaan, kedekatan, untuk membentuk ikatan yang lebih dalam. Artinya, kita harus membangun kepercayaan dari kejujuran itu. Perusahaan harus jujur jika memang produk mereka kurang. Dan bagaimana cara memperbaikinya. Karena informasi jika produk itu berbahaya bagi pelanggan juga disampaikan kepada pelanggan. Dan bagaimana cara mengatasinya. Itulah yang akan memperkuat hubungan perusahaan dengan customer. Oke, berikutnya adalah konsistensi dan keterlibatan aktif dalam mempertahankan hubungan. Konsistensi dan keterlibatan aktif penting dalam mempertahankan hubungan jangka panjang di media sosial. Ya, jadi hubungan jangka panjang terhadap pelanggan itu sangat membantu, bahkan menjadi bagian penting bagi perusahaan dalam customer relationship management. Karena media sosial itu media yang dapat digunakan secara murah dibandingkan dengan iklan-iklan konvensional yang memberikan atau membutuhkan dana yang lebih besar. Jika eh, customer pengguna media kita itu dapat digunakan dengan baik, kita akan memberikan hubungan yang sangat baik terhadap customer kita. Oke, kemudian
Kenapa informasi harus diberikan bertahap? Karena untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik akibat kurangnya konteks dalam komunikasi online. Ingat, pesan itu penuh dengan makna dan jauhi kata-kata yang memiliki multi makna atau kalimat-kalimat yang bisa menghasilkan multi tafsir. Ini untuk menghindari kesalahpahaman terhadap apa? Terhadap pesan yang kita sampaikan pada pelanggan kita melalui komen media sosial misalnya, atau DM Instagram misalnya, atau live chat misalnya, atau interaksi langsung dengan customer misalnya lewat media sosial. Segera hindari dan kurangi, atau kalau bisa jangan digunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang bisa menghasilkan multi tafsir. Ya, kemudian berikutnya adalah keseimbangan antara kehidupan online dan offline. Investasi dalam interaksi langsung tetap penting untuk memperkuat hubungan, menjaga keseimbangan antara kehidupan online dan kita jangan fokus kepada online terus, karena konsumen kita juga tidak semua pengguna online. Oleh karena itu, pesan yang harus kita sampaikan adalah pesan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dari online maupun offline. Ya, kemudian berikutnya adalah mengelola masukan dan keluhan pelanggan secara proaktif. Ya, perusahaan harus mengambil tindakan proaktif dengan memperhatikan pola keluhan pelanggan dan memperbaiki sebelum menjadi masalah besar. Ya, penting bagi perusahaan untuk aktif memantau percakapan online terkait merek mereka untuk mengidentifikasi keluhan atau masukan negatif secara cepat. Ya, merespon umpan balik positif dengan cepat dan efektif dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Ya, menggunakan teknologi seperti customer relationship management dan memberikan pelatihan kepada karyawan dapat meningkatkan efisiensi dalam mengelola masukan pelanggan. Artinya, karyawan kita juga harus bisa menjawab kebutuhan pelanggan. Ya, semua ya, bukan hanya top manajemen saja, bukan hanya bagian dari customer service saja, tidak, tapi semua karyawan harus dapat menjawab kebutuhan atau pesan dari pelanggan. Ya, karena apa? Karena kita tidak tahu kesalahan yang kita sampaikan itu seperti apa. Kalau misalnya karyawan yang lain salah menyampaikan. Ini juga bagian dari cara kita untuk menghindari resiko dari kesalahpahaman. Ya, selanjutnya adalah perusahaan harus secara teratur mengevaluasi proses mereka dalam mengelola masukan pelanggan untuk terus meningkatkan responsivitas dan efektivitas mereka. Ya, terima kasih telah mengklik video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Apa yang saya sampaikan adalah untuk contoh perkuliahan. Tidak ada niat untuk menghina atau menjatuhkan orang-orang tertentu ataupun seperti itu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.